والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah niki kula wingi dipun WA kaliah Abah Zainal piyambakipun wonten kegiatan wonten Kediri dados kula dikengken ijolan dados minggu benjing niku Abah Zainal saniki ken kula. Dan kebetulan minggu kula wingi Sabtu kula wingi niku boten saged mlebet, boten saged ngaos sareng-sareng amargi mudik. Kebetulan ibu saya gerah atau sakit, nyuwun ikhlase penggalih doa panjenengan sedanten mugi kanthi barokah doa panjenengan sedanten mugi-mugi ibu kula enggal diparingi kesembuhan. Bapak-bapak jamaah Baitul Muttaqin ingkang kula mulyakaken, lanjut ingkang pertemuan kula wingi membahas tentang tayamum. Jadi tayamum adalah bersuci dalam keadaan darurat. Ya, jadi ketika kita darurat, tidak ada air, mencari air pun tidak ada, kemana-mana sudah diusahakan, sudah gugur kewajiban kita mencari air, maka kalau tidak bisa ditemukan, kita bertayamum. Nah, bertayamum ini salah satu syaratnya atau salah satu uzurnya ketika kita boleh melaksanakan tayamum adalah karena uzur. Ya. Karena uzur, karena apa? Karena bepergian. Ya, bepergian menggunakan kereta atau menggunakan pesawat atau menggunakan transportasi umum lainnya yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan sholat, berhenti untuk melakukan sholat. Biasanya kalau bis umum, kalau bis biasanya kita minta pada supir, ada supir yang mau atau ada yang tidak. Tapi kalau kereta api atau pesawat, itu wayahe sholat zuhur, leren sik nambi, itu biasanya tidak bisa. Nah, kalau kita menghadapi hal seperti itu, maka ada beberapa opsi. Yang pertama, kita sholat, kalau bisa sholatnya dijamak, ya, berarti dijamak. Artinya dijamak berarti nanti salah satu waktu dari contohnya zuhur atau asar, salah satu waktunya itu nanti ada waktu kita untuk sholat secara sempurna. Artinya secara sempurna bisa dilakukan di musola, di masjid atau di rumah. Itu maka boleh dengan catatan dijamak. Tapi kalau kemungkinan tidak bisa dijamak, semua waktu contohnya bepergiannya dari naik pesawat dari mulai zuhur sampai pada waktu maghrib sudah masuk atau bahkan isya, ya, maka kita dianjurkan untuk tetap sholat, tapi sholat li hurmatil waktu.
Nah, sholat li hurmatil waktu ini kalau kita sholatnya itu dilaksanakan secara sempurna, ya, syarat rukun fardunya dilakukan sempurna, itu kalau li hurmatil waktu itu karena biasanya kan kepepet, tidak bisa. Itu kita tidak melakukan i'adah. Tapi kalau yang pesawat nggak mungkin kita disolat di pesawat dihormatil waktu, ada sujudnya, ada rukunya, nggak memungkinkan. Kemudian di kereta juga tidak memungkinkan. Terus pakaian kita kadang ada najisnya, terkena najis. Terus kita kalau berwudu ada airnya atau tidak. Ya. Contohnya kalau di pesawat, saya pengalaman dulu ketika umroh, alhamdulillah bisa terjaga semua sholatnya. Jadi berangkat dari Surabaya itu jam 2 atau jam 3. Nah itu sudah saya jamak takdim. Kemudian selesai jamak takdim, berangkat sampai sana sekitar jam 12 malam, itu masih bisa jamak takhir untuk maghrib dan isya. Alhamdulillah kemarin tidak sampai meninggalkan atau sholat lihurmatil. Bahkan ketika nanti kita melaksanakan sholat jamak takhir, itu di sholat yang pertama kita harus niat. Jadi sholat ini jangan sampai pernah ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita darurat ya sholat lihurmatil waktu. Dan bagaimana sholatnya? Sebisanya. Artinya sebisanya ya sebisanya. Dan sholat itu karena keadaan darurat yang aslinya yang tidak halal menjadi halal, yang tidak boleh menjadi boleh, maka sholatnya boleh atau sah. Nah itu karena sholat dihormatil waktu. Dan dosa kita itu gugur, artinya kita dianggap telah melaksanakan sholat atau bukan orang yang meninggalkan sholat. Ya, berarti dosa kita, kewajiban kita untuk melaksanakan itu sudah gugur. Tapi kewajiban kita selanjutnya adalah i'adah. I'adah itu mengulangi kembali sholatnya. Nah, kemudian ketika pakaian sudah bersih, ya, pakaian sudah bersih atau dipilih yang suci dan lain sebagainya, terus kita mau wudu. Kalau wudu di pesawat itu ada yang mengatakan wudu di toilet saja itu bisa. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, air yang ada di pesawat itu bukan minyak kita dan bukan dikhususkan untuk wudu. Nah, kita harus izin dulu. Nggak tahu itu ke petugasnya atau yang lainnya, bolehkah airnya digunakan untuk wudu? Ya. Kalau diperbolehkan berarti jenengan boleh ambil wudu secukupnya. Kalau tidak diperbolehkan berarti itu tidak boleh untuk wudu. Nah, kalau diperbolehkan, contohnya satu pesawat biasanya itu kalau jamaah umroh itu ada yang sampai 400-an wudu kabeh. Di pesawat airnya habis. Ya. Nah, itu kalau boleh wudu berarti boleh diperbolehkan wudu menggunakan air tersebut boleh. Kalau tidak boleh berarti kita tidak boleh atau haram menggunakan itu untuk berwudu. Artinya yang selanjutnya kita harus tayamum. Opsi yang kedua tayamum. Nah, kalau di pesawat tayamum jenengan sudah bekal. Kalau menurut mazhab Syafi'i yang namanya tayamum kemarin sudah dijelaskan, itu harus debu yang berasal dari tanah atau mengandung unsur tanah. Berarti jenengan bawa 1 sendok atau sak pucuk sendok sedikit aja. Itu kalau sempat. Kalau tidak sempat itu, kalau menurut Maliki boleh kita bertayamum dengan menggunakan debu yang kira-kiranya
kira-kiranya benda yang membentang yang di atas bumi. Artinya masih ngurut ke bumi. Kalau menurut Abu Hanifah, segala sesuatu yang membentang itu boleh untuk bertayamum. Pasti di situ ada debunya dan boleh untuk bertayamum. Makanya kebanyakan orang yang ketika tayamum di pesawat ditempelkan di jok di depannya itu memakai mazhab Abu Hanifah. Itu boleh. Dan semuanya benar. Bukan berarti kita menjelaskan yang ini, yang lain salah. Tidak. Empat mazhab kita semuanya alim-alim dan benar semua. Itu. Nah, ketika sudah kita melaksanakan sholat dan lain sebagainya, baru ketika sampai di rumah melakukan i'adah. Kemarin juga, ya itu sedikit gambaran awal atau muqaddimah. Kemudian yang kemarin kita jelaskan, termasuk uzur adalah sakit yang memang tidak bisa menggunakan air. Kemudian masuk waktu sholatnya, kemudian sudah mencari air kok tidak ada, atau kemudian mencari air sudah dapat 1 botol aqua contohnya, tapi kita belum minum, peliharaan kita kucing atau binatang-binatang yang muhtaram, ayam, kambing dan lain sebagainya, kalau kita punya peliharaan belum minum juga, kalau kita tidak ngasih minum, hewan tersebut akan mati. Maka kita mendahulukan hewan-hewan yang muhtaram atau mendahulukan nyawa dulu. Ya, jadi kita dapat air 1 botol, kalau memang belum pada minum berarti minum dulu. Kemudian debu yang digunakan adalah debu yang suci, tidak bercampur dengan pasir apapun dengan gamping. Nah, itu kemarin syarat-syarat tayamum. Kalau syarat itu pelaksanaannya itu sebelum melaksanakan. Kemudian sekarang wa faraiduhu utai piro-piro fardune tayamum iku arba'atu asya'a ono 4 piro-piro perkara. Ada 4 perkara fardu-fardunya wudu atau fardu-fardunya wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama an-niyatu sijine niat. Jadi niatnya nawaitu tayammuma istibahati sholati. Ya. Nawaitu tayammuma istibahati sholati. Ketika niatnya itu di mana? Ketika kita menepuk debunya. Ya. Kalau wudu kan kita kan ketika membasuh wajah. Tapi kalau tayamum ketika kita menepuk, nawaitu tayamuma, langsung ketika menepuk. Nanti kalau ketika membasuh muka, kok niat untuk khawatir debunya pada masuk mulut atau masuk hidung. Yang pertama niat wa mashul wajhi, dan membasuh wajah. Wa mashul yadaini, lan membasuh tangan loro, ma'al mirfaqaini, sartane sikute loro. Kemarin masih ingat kan cara praktek tayamum? Ya, ambil debu, ya. Kemudian di sini ada 3 bagian. Yang jari-jari, yang tengah sama yang jempol. Jadi prakteknya mengingatkan kembali kemarin, ini jangan sampai keangkat. Kalau keangkat nanti harus ambil lagi. Karena kalau sudah keangkat ini termasuk dianggap sudah mustakmal.
Ya. Ya. Harus menempel terus, kemudian ya, harus diputar ke sini. Nah, ini kan belum kepake, langsung dipakai untuk yang atas. Nah, yang terakhir ini jempolan ini. Nah, ketika di sini kan jempolannya belum masuk ke sini. Jadi yang terakhir jempolannya gini langsung di itu tayamum. Terus itu kalau tangan, urutannya adalah wajah dulu. Wajah dulu. Nawaitu tayamuma listibahati fardhu sholati, listibah atau listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Langsung. Ini kan banyak, selain debu masih ada yang menempel atau pasir atau tanah-tanah. Dibersihkan, diginikan, ini kan nggak sampai hilang. Kan yang kita ambil, kemudian kita basuhkan atau kita usapkan, ya. Beda kalau dengan air itu sifatnya dibasuh, kalau menggunakan debu itu sifatnya diusap. Ya, satu kali saja, ya. Kemudian tangan juga yang kiri juga seperti itu. Tuh, ada niat, kemudian membasuh wajah, terus mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai pada siku. Sampai pada siku. Kemudian yang terakhir watartibu dan urut-urut, berurutan. Urutannya adalah wajah kemudian tangan, kedua tangan. Enggak boleh tangan dulu, kemudian yang terakhir wajah. Nah, ini harus tahu dan harus bisa. Karena ini nanti bersuci ketika dalam keadaan darurat. Tayamum ini apakah hanya pengganti wudhu saja? Pengganti dari mandi wajib juga bisa kalau keadaan darurat. Ya, Pak Cendri mari ngentup. Boleh banyu kok ngono. Ini tayamum. Ketika sudah memenuhi syarat untuk bertayamum, tayamum enggak apa-apa. Pengganti mandi wajib. Ya, kalau mandi sunnah ya enggak mandi juga enggak apa-apa kan. Bapak mana kaya Pak Cendri mandine aduse seminggu pisan. Ada ngerong minggu pisan, adem-adem. Nggih Pak Cendri. Nggih napa mboten? Nggih. Itu jadi fardu-fardunya tayamum, yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir harus urut. Urutannya itu wajah dulu baru tangan. Enggak boleh tangan kemudian wajah. Nggih, mengusap. Wa sunanuhu utawi sunat-sunate tayamum iku salah satu asya ana telu kira-kira perkara. Sunah-sunahnya tayamum itu ada 3 perkara. Apa saja? At-tasmiyatu suwijine maca bismillah sebelum niat membaca bismillah. Standarnya apa membaca bismillah? Boleh bismillahirrahmanirrahim atau secara lengkap boleh membaca bismillah saja, itu sudah masuk ke dalam kesunahannya. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, alal yusra ing atase kang kiwa. Kemudian mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Mualah atau nuli-nuli itu adalah
kelanjutan atau tidak ada jeda yang lama, ya itu sunnahnya itu enggak ada jeda yang lama ketika membasuh. Contohnya mari basuh wajah, kemudian ono koncone lewat, "Le Irfan, ayo ngopi sik." Langsung gigas ngopi. Engko bareng ngopi dilanjutkan membasuh tangan. Yang seperti itu tetap sah, tapi itu tidak mendapatkan kesunahan. Ya, harus mualah nuli-nuli. Mualah itu hukumnya di sini sunnah. Jadi sunnah-sunnahnya wudu itu ada 3. Yang pertama membaca bismillah, kemudian mendahulukan yang kanan, dan yang ketiga adalah mualah atau berkelanjutan, tidak ada jeda yang panjang. Kemudian walladzi utawi perkara yubtilu kang batalake apa alladzi at-tayammum ing tayamum. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Iku salah satu asya'a, ada 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, maswijine perkara abtola kang batalake apa ma al-wudu'a ing wudu. Yang membatalkan tayamum yang pertama adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu, maka itu membatalkan tayamum. Apa saja yang kemarin sudah kita bahas. Ya, kentut, buang air, atau bersentuhan tangan, bersentuhan kulit, ya, dengan perempuan ajnabiyah, itu juga seperti itu membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'i, lan ningali banyu fi ghairi waqti sholati, ing dalem liyane waktu sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat, ya, kita kan sudah tayamum, tayamumnya sudah selesai. Kemudian sebelum melaksanakan sholat, kita kok melihat moro-moro dan gerejek-gerejek banyune wakeh. Ini kan berarti kita melihat air. Maka tayamum kita batal. Kita harus menggantinya dengan wudu karena airnya sudah ada. Itu kalau kita tahunya sebelum sholat. Nah, bagaimana ketika sudah sholat atau dalam masih rakaat kedua, atau sudah hampir selesai atau sudah selesai sholat, itu tidak membatalkan tayamum, artinya sholatnya sah. Terus waridatulan murtad otomatis lockout, ya, itu membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Wasahibul jabairi, utawi wong kang duweni perban, wong sing duwe perban, atau ketika di tubuhnya ada beberapa perban, khususnya di tempat fardunya wudu atau fardunya tayamum. Iku yang sahu ngusap sapa sahibul jabair alaiha ing atase jabirah atau jabair. Wa yatayammamu, lan tayamum sapa sahibul jabair, wa yusalli lan salat sapa sahibul jabair, wala i'adatan, lan ora ana baleni alaihi ing atase sahib, ing kana mongko lamun ana apa wad'aha nyelehakene ing nyelehakene sahib ing jabair
ala tuhrin ing atase suci wa tayammama lan tayamum. Ya, tayammama nanti. Kemudian selanjutnya membahas orang yang mempunyai perban atau wudu perban. Perban jabair itu adalah sesuatu yang melekat pada tubuh kita, menutupi kulit kita untuk menghalangi kulit kita dari debu ketika kita bertayamum atau dari air ketika kita berwudu. Nah, itu kalau sifatnya boleh dalam wudu, kalau boleh dibasuh itu kita basuh. Kalau kita tidak bisa membasuh berarti kita tayamum, ya. Atau ketika kita bahas tayamumnya dulu, kalau kita ada perban cukup ya sama seperti itu, cukup diusap saja, tidak masalah. Ya, yang menjadi perbedaan di sini, ketika perbannya kita pasang, kita sudah dalam keadaan wudu, maka sholatnya tidak perlu i'adah, tidak perlu mengulangi. Tapi kalau ditempelkan, kita belum punya wudu, kemudian kita ditempelkan, maka ketika kita melaksanakan sholatnya nanti diulangi atau i'adah. Jadi kalau perbannya ditempelkan ketika kita dalam keadaan sudah suci atau sudah berwudu, kemudian ditempelkan, kemudian kita tayamum, maka tidak perlu mengulangi sholatnya. Tapi kalau ditempelnya perbannya itu sebelum kita wudu, maka kita harus mengulangi sholatnya. Nah, ini yang perlu diketahui. Ya, jadi kebanyakan orang sakit itu kan orang tidak bisa direncanakan, nempel infus, ya, infusnya dan lain sebagainya, biasanya itu tidak dalam keadaan suci, ya, artinya belum suci dari hadas, ya, maka kewajiban kita setelahnya itu adalah terus bagaimana kalau tidak bisa tayamum yo enggak iso, kemudian wudu apa maneh, itu bagaimana? Kalau menurut mazhab Syafi'i, pokok tidak bisa melakukan itu semua, karena kemarin saya pengalaman pas ibu saya sakit, kebetulan sakitnya stroke, itu tidak bisa, bahkan untuk duduk saja nggak bisa. Menggerakkan tangan pun nggak bisa. Maka kita menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, kalau sudah tidak bisa melakukan itu, bahkan melakukan semuanya, cukup sholat li hurmatil waktu tanpa tayamum dan tanpa wudu. Ya, kalau di pesawat seperti itu kita tetap menggunakan mazhab Syafi'i, ya tidak tayamum, tidak wudu, langsung sholat li hurmatil waktu. Ya, kalau yang menepuk-nepuk yang tempat duduk yang di depannya itu mengikuti mazhab Abu Hanifah, boleh mengikuti, terserah dengan miliknya. Yang penting ngerti. Namun mengamalkan ketika sudah didasari dengan ilmu, itu insya Allah pahalanya berlipat ganda. Nah, niki pentingnya kula lan panjenengan sedaya niku ngaos niku pentingnya niki, mengingatkan atau memberikan pengetahuan, ngaji bareng-bareng ben padha ngerti. Ono wis ngerti pahalane gede, ono siiran nang kitab Al-Alaq. Fa inna faqihan wahidan mutawadi'an asyaddu minasyaitani min alfi abidi. Satu orang alim ahli fikih atau satu orang ngerti fikih, ilmunya fikih, ketika tidur itu lebih berat daripada 1000 alfi abidi,
1000 orang ahli ibadah, tapi dia tidak tahu atau tidak ngerti. Ono kalau ini pas ngajine Abah Zainal, satu orang alim yang tidur lebih ditakuti setan daripada orang yang sholat tapi dia tidak didasari dengan ilmu. Ya contohnya saiki gampang. Wong turu ne wong alim iku diniati. Saya niat tidur untuk mengistirahatkan tubuh dan ketika nanti bangun bisa beribadah lagi pada Allah. Jadi semuanya waktunya itu diniatkan untuk ibadah. Nah beda lagi kalau orang yang bodoh yang tidak tahu, mereka sholat jengklat-jengklit tanpa tahu fardunya sholat, bagaimana tata sholat yang sholat benar, atau sholatnya ngadep ngetan. Nah itu kan salah satu gambaran kasarnya seperti itu. Jadi wong alim siji iku luwih apik tinimbang 1000 wong ahli ibadah tapi bodoh. Makanya samanya kewajiban muslim itu fardhotun ala kulli muslim. Ya banget fardune. Ya. Ada keterangan lagi minallahi ila jadi dari lahir sampai ke liang kubur kita wajib mencari itu kalau tayamumnya Shahibul Jabir cukup diusap saja. Kemudian wala i'adata wa yusolli lan salat sapa Shahibul Jabir wala i'adata lan ora ana baleni alaihi ing atas sahib ingkana wada'aha sampun iki nggih. Wa yatayammamu lan tayamum sapa wong likulli fardhatin kaduwe saben-saben salat fardu. Wa yusolli lan salat sapa wong bitayamumin kelawan tayamum wahdin kang siji ma ing salat saa kang karep minan nawafili saking pira-pira salat sunah. Tayamum itu hanya berlaku untuk sholat fardu itu 1 kali. Ya. Jadi kemarin tata caranya sholat tayamum adalah tata caranya kita bertayamum adalah ketika sudah manjing waktu sholat. Kalau sebelum manjing waktu sholatnya itu tidak boleh kita tayamum atau tayamumnya batal. Setelah manjing waktu sholat kita tayamum. Dan setelah contohnya dipakai untuk sholat maghrib, ketika kita mau sholat isya, itu sudah tidak boleh. Harus tayamum lagi. Tapi tidak berlaku untuk sholat sunnah. Sholat sunnah, mari sholat fardu, kemudian sholat sunnah. Sapiroe saakarepe jenengan niku boleh dari tayamum 1. Jadi tidak sholat sunnah itu kan ada yang 4 rakaat 2 kali salam itu tayamumnya 2 kali enggak, tetap tayamum yang 1 kali yang dilakukan ketika sholat fardu itu kemudian dilanjutkan untuk sholat sunnah itu boleh. Nah, sampun faslun wa kullu ma'in wallahu a'lam bissawab. Niki ingkang dados pengertosan panjenengan sedaya yang harus kita ketahui, jangan sampai meninggalkan sholat dalam keadaan apapun kecuali kita sudah hilang akalnya. Hilang akalnya itu kan sebab apa? Sebab sakit atau pingsan atau epilepsi, terus sebab gila. Jadi orang gila itu sudah tidak wajib sholat. Nah, jenengan kok sudah tidak mau sholat, berarti jenengan sudah hilang akal. Makanten ingkang saged kawula aturaken wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala yasalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib
harril maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi